Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Intan Fitriana dari kelas ESC. Di sini saya akan menyampaikan analisis contoh kasus. Saya mengambil dari salah satu YouTube. Dan yang pertama, deskripsi kasus. Saya mengambil di Kota Batu, Malang, Provinsi Jawa Timur, yaitu kasus tentang pengoplosan gas LPG dari 3 kg atau yang subsidi menjadi 5,5 kg dan 12 kg non subsidi. Ini terjadi pada sekitar bulan April 2020. Pelaku berjumlah 2 orang dan sudah beroperasi 1 bulan lebih seminggu. Dengan meraup keuntungannya per tabung gas senilai kurang lebih 40.000 untuk sudah beroperasi sebulan meraup keuntungan 13 sampai 15 juta. Pelaku ini menawarkan kepada warga dengan door to door atau mendatangi kepada warga langsung. Pertama, warga tidak curiga dengan tabung gas oplosan ini. Tapi pembeli selanjutnya mulai merasa curiga dengan berat dari tabung gas yang satu dengan gas yang lainnya beda. Lalu warga melaporkan kepada pihak yang berwajib. Untuk operasionalnya sendiri, satu harinya maksimal 15 tabung gas LPG. Untuk ancaman hukuman yang pertama, pasal 62 ayat 1 untuk pasal 8 ayat 1 UU nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Yang kedua, pasal 53 huruf C untuk pasal 23 UU nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Yang ketiga, pasal 32 ayat 2 junto pasal 30 dan 31 UU nomor 2 tahun 1981 tentang meteorologi ilegal dengan penjara maksimal 5 tahun dan dengan denda maksimal 2 miliar. Ini contoh cuplikan dengan informasi masyarakat yang mana kami dapati pada saat di TKP 2 orang pelaku sedang melaksanakan aktivitas ilegalnya, yaitu memindahkan gas LPG dari tabung subsidi 3 kg ke tabung non subsidi 12 kg. Nah, pada waktu itu langsung kami bawa ke... Sebenarnya ada berapa sih, Komandan? Ya, sebagaimana tadi saya sampaikan, jadi kami berhasil mengamankan 2 orang pelaku pada saat di TKP, yaitu yang pertama inisial IAS, usia 41 tahun, laki-laki, sesuai dengan alamat domisili di KTP-nya, yaitu di Kecamatan Karangploso di Kabupaten Malang. Satu lagi inisial HDS, usia 38 tahun, laki-laki, sesuai dengan domisili di KTP, yaitu di Kecamatan Junrejo, Kota Batu, yang mana berdasarkan informasi yang kami dalami, yang bersangkutan kedua orang pelaku yang saling membantu juga untuk memindahkan atau menyuntikkan gas LPG dari tabung 3 kg ke tabung 5,5 kg dan juga tabung 12 kg, dan juga mereka bekerja sama memasarkan ke... Ini apa sih? Iya, jadi kedua orang pelaku ini melakukan perbuatan ilegalnya, yaitu motifnya adalah motif ekonomi, di mana untuk hitungannya untuk satu tabung yang 5,5 kg mereka mendapat keuntungan sebesar 35.000. Kemudian untuk satu tabung yang ukuran 12 kg mereka mendapat keuntungan kurang lebih 40.000. Jadi berdasarkan pendalaman hasil penyidikan, mereka sudah melaksanakan kegiatannya ini kurang lebih 1 bulan 1 minggu. Ya, jadi
kurang lebih selama 1 bulan mereka mendapatkan keuntungan antara 13 juta sampai dengan 15 juta per bulannya. Oke, dan untuk keuntungan sendiri oleh para pelaku digunakan untuk apa, Komandan? Ya, berdasarkan pengakuan mereka gunakan untuk yang pertama pasal 62 ayat 1 junto pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Selanjutnya pasal 53 huruf D junto pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Selanjutnya pasal 32 ayat 2 junto pasal 30 junto pasal 31 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 tentang metrologi legal dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Kepada tim Kompas TV, pelaku pun mengakui baru 1 bulan melancarkan aksi. Yang kedua, analisis. Dapat kita lihat dari kasus tersebut, jadi di mana penjual gas LPG mengoplos gas dari berat 3 kg subsidi menjadi 5,5 gram dan 12 kg menjadi non subsidi tanpa memperhatikan prosedur keamanan dan keselamatan konsumen. Seperti yang kita ketahui bahwa hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Dan konsumen merasa sangat dirugikan sekali apabila mengetahui bahwa gas yang LPG yang digunakan sehari-hari ternyata dioplos dan dapat menimbulkan bahaya dalam penggunaannya. Dari kasus tersebut, yaitu pelaku usaha melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 nomor 8 tahun 1999 yang berisi yang pertama, pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang atau jasa yang pertama tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, dan neto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label barang tersebut. Yang ketiga, tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah menurut ukuran yang sebenarnya. Yang keempat, tidak kesesuaian dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label. Yang kelima, tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengelolaan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang atau jasa tersebut. Yang keenam, ketidakpastian dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, iklan, promosi penjualan barang atau jasa tersebut. Selanjutnya, tidak menyantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan yang paling baik atas barang tersebut. Tidak menyantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaannya paling baik atas barang tersebut. Selanjutnya, tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan di label. Selanjutnya, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat atau isi, komposisi, tanggal produksi, nama dan alamat pelaku usaha, dan lain-lain sebagainya. Yang terakhir, tidak menyantumkan informasi atas petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya, solusi atas kasus tersebut. Yang pernah, jika membeli tabung gas LPG harus memperhatikan segel dari agen resmi, mencantumkan nama agen tersebut, nomor telepon dan alamat. Yang kedua, memperhatikan harga jual. Jika di bawah pasaran, kita perlu curiga dengan gas LPG tersebut. Jika sudah terlanjur kita membeli
gas LPG oplosan sebaiknya tidak digunakan terlebih dahulu karena takut dapat membahayakan keselamatan dan keamanan kita. Sekian video dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.